Ini adalah cerita tentang sapi ini datang meminta tolong pada gadis kampung ini. Lihat keajaiban ini terjadi. Pagi di desa Wanasari selalu dimulai dengan cara yang sama. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang bambu, embun menempel di ujung daun padi, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan seolah berlomba menyambut matahari. Nadira berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah ringan, membawa keranjang anyaman berisi rumput liar dan dedaunan segar. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda dan kain lusuh yang telah menemaninya bertahun-tahun. Bagi gadis seusianya, hidup Nadira jauh dari kata mudah. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya sakit-sakitan, ia menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi ia membantu warga desa menggembala ternak, membersihkan kandang, atau mengantarkan pakan demi beberapa lembar uang yang nyaris tak cukup untuk membeli beras. Namun, Nadira tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu tenang, seolah telah berdamai dengan takdir. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah Pak Lurah, Nadira memutuskan melewati jalan hutan kecil di pinggir desa. Jalan itu jarang dilalui orang karena dipercaya angker. Namun bagi Nadira, jalan itu lebih singkat dan sunyi, memberinya waktu untuk berpikir dan menenangkan diri. Angin berdesir pelan, membuat dedaunan bergoyang seperti berbisik. Langkah Nadira terhenti ketika ia mendengar suara aneh. Bukan suara burung, bukan pula suara binatang liar yang biasa berkeliaran di hutan itu. Suara itu berat, terputus-putus, seperti erangan tertahan. "Siapa di sana?" ucap Nadira pelan, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah perlahan, menyingkirkan semak-semak berduri. Dan saat itulah ia melihatnya. Seekor sapi besar berdiri terpaku di antara pepohonan. Tubuhnya dipenuhi lumpur kering, napasnya terengah-engah, dan mata itu, menatap Nadira dengan sorot yang membuat gadis itu membeku. Ada sesuatu yang tak biasa. Tatapan sapi itu bukan tatapan hewan biasa. Ada ketakutan, kelelahan, dan seolah-olah permohonan. Nadira mundur selangkah. Nalurinya menyuruh lari. Namun kaki itu seakan menolak bergerak. Sapi itu melangkah maju satu langkah, lalu berhenti, mengeluarkan suara lirih yang terdengar hampir seperti rintihan. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," kata Nadira, meski suaranya sendiri bergetar. Aneh. Biasanya sapi akan panik atau menyeruduk jika bertemu orang asing di hutan. Namun sapi ini justru menundukkan kepala, lalu berlutut dengan kaki depannya. Pemandangan itu membuat Nadira terperanjat. Tangannya gemetar, keranjang rumput terjatuh ke tanah. "Ya Allah," bisiknya. Sapi itu kembali bersuara, lebih pelan kali ini, dan menggerakkan kepalanya ke arah sisi tubuhnya. Nadira memberanikan diri mendekat. Dari jarak dekat, ia melihat luka besar di perut samping sapi itu, bekas jerat kawat yang telah lama menancap. Darah kering menghitam di bulunya, tanda penderitaan yang tak sebentar. Air mata Nadira menggenang. Ia berlutut tanpa sadar. "Kasihan sekali kamu," katanya lirih. Ia merobek ujung selendangnya, membersihkan luka sebisanya. Saat tangannya menyentuh tubuh sapi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitarnya terasa hangat. Angin berhenti berembus. Suara hutan mendadak sunyi. Nadira merasakan getaran halus dari telapak tangannya, seperti denyut nadi, bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari sapi itu. Dalam sekejap, kilasan bayangan melintas di benaknya, sawah yang subur, hujan yang turun tepat waktu, dan wajah-wajah warga desa yang tersenyum penuh syukur. Nadira tersentak, menarik tangannya dengan napas memburu. "Apa itu tadi?" gumamnya, bingung dan ketakutan.
Sapi itu bangkit perlahan. Luka di tubuhnya masih ada, namun darahnya tak lagi mengalir. Ia menatap Nadira lebih dalam, lalu mengangguk. Ya, mengangguk, seperti manusia yang berterima kasih. Setelah itu, sapi tersebut berbalik, melangkah tertatih ke arah hutan yang lebih dalam, namun berhenti beberapa meter kemudian. Ia menoleh kembali, seakan menunggu. "Kamu ingin aku ikut?" tanya Nadira ragu. Sapi itu kembali mengangguk pelan. Jantung Nadira berdegup keras. Akalnya menjerit agar ia pulang. Namun hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dengan napas berat, Nadira berdiri dan melangkah mengikuti sapi itu, masuk semakin jauh ke dalam hutan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Tidak hanya hidupnya, tetapi juga nasib desa Wanasari. Dan tanpa disadari Nadira, dari kejauhan, sepasang mata manusia mengintainya, mata yang kelak menjadi sumber konflik besar. Keajaiban telah dimulai. Hutan itu terasa berbeda begitu Nadira melangkah lebih dalam. Cahaya matahari yang biasanya menembus sela daun kini meredup, tertahan oleh rimbunnya pepohonan tua. Tanah di bawah kakinya lembab dan dingin, meninggalkan jejak-jejak samar setiap kali ia melangkah. Sapi itu berjalan di depannya dengan langkah pelan namun mantap, seolah tahu persis kemana arah tujuan mereka. "Nanti saja kalau sudah terlalu jauh, aku harus pulang," gumam Nadira, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun sapi itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Nadira, menatapnya dengan sorot mata yang sama seperti sebelumnya, tenang, dalam, dan penuh keyakinan. Entah mengapa, rasa takut di hati Nadira perlahan berubah menjadi kepercayaan yang aneh. Ia kembali melangkah. Semakin jauh mereka berjalan, Nadira mulai menyadari sesuatu yang janggal. Hutan yang selama ini dianggap angker oleh warga desa terasa hidup. Burung-burung kecil bertengger rendah, tak lagi menjauh. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Bahkan langkahnya terasa ringan, seolah kelelahan yang biasanya menghantui tubuhnya lenyap begitu saja. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di sanalah Nadira melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah mata air kecil memancar dari celah batu besar. Airnya jernih, berkilau terkena cahaya matahari yang jatuh tepat dari celah kanopi. Di sekelilingnya tumbuh tanaman hijau yang terlihat lebih segar dibandingkan bagian hutan lain. Udara di tempat itu terasa hangat dan menenangkan, membuat dada Nadira sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Sapi itu melangkah ke tepi mata air, lalu kembali berlutut. Ia menundukkan kepalanya, seolah meminta. "Kamu, mau aku menolong lukamu di sini?" tanya Nadira perlahan. Sapi itu mengangguk. Nadira mendekat dan membasuh kain selendangnya di mata air tersebut. Saat air menyentuh kulit tangannya, tubuhnya bergetar ringan. Ada rasa hangat menjalar, membuat telapak tangannya berdenyut seperti di bab 1, bahkan lebih kuat. Ia mulai membersihkan luka di tubuh sapi itu dengan hati-hati. Ajaibnya, darah kering yang menempel selama berhari-hari perlahan luruh. Luka yang tadinya mengangat tampak mengecil, dagingnya mulai menyatu seolah waktu dipercepat. Nadira terisak. Ini tidak masuk akal. Air mata jatuh ke mata air. Saat tetes itu menyentuh permukaan air, gelombang kecil menyebar, dan lagi-lagi kilasan bayangan memenuhi benaknya. Kali ini lebih jelas. Ia melihat desa Wanasari dilanda kekeringan panjang. Sawah mengering, warga saling berselisih,
ternak mati satu persatu. Lalu bayangan itu berubah, mata air yang sama memancar deras, sawah hijau kembali, dan seekor sapi berdiri di tengah ladang, dikelilingi orang-orang yang menunduk penuh rasa syukur. Nadira tersentak mundur, napasnya tersengal. "Ini bukan mimpi," bisiknya. Sapi itu berdiri. Lukanya hampir tak terlihat, hanya menyisakan bekas samar di bulunya. Ia mengeluarkan suara rendah, tenang, lalu menatap mata air, kemudian menatap Nadira lagi. "Kamu ingin aku menjaga tempat ini?" tanya Nadira, seakan berbicara dengan manusia. Sapi itu mengangguk pelan. Hati Nadira bergetar. Ia teringat pesan almarhum ibunya bertahun-tahun lalu. "Kalau suatu hari kamu bertemu makhluk yang datang bukan untuk menyakiti, tapi meminta tolong, jangan menolak. Bisa jadi itu titipan Tuhan." Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari balik semak-semak, terdengar suara ranting patah. Nadira menoleh cepat. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa jelas, mereka tidak sendirian. Sapi itu menggeram pelan, langkahnya maju setengah langkah, melindungi Nadira. Sorot matanya berubah waspada. "Siapa di sana?" seru Nadira, berusaha tegar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin berat. Tanpa disadari, dari balik pepohonan, seorang pria dewasa mengamati mereka dengan tatapan tajam. Di tangannya tergenggam kawat jerat, kawat yang sama seperti bekas luka di tubuh sapi itu. "Jadi kau di sini," gumamnya dingin. Nadira merasakan hawa bahaya merayap di tulang punggungnya. Ia belum tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya soal menolong seekor sapi, melainkan awal dari perebutan, keserakahan, dan ujian terbesar dalam hidupnya. Di tempat sunyi itu, takdir mulai menuliskan konflik. Nadira merasakan bulu kuduknya meremang. Keheningan di sekitar mata air terasa menekan, seolah hutan ikut menahan napas. Sapi itu berdiri di depannya, tubuhnya tegap, matanya menatap ke arah semak-semak dengan sorot waspada. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat ekspresi marah dari seekor hewan, bukan marah liar, melainkan marah yang terkendali, seperti penjaga yang siap melindungi sesuatu yang berharga. "Siapapun di sana, keluarlah," kata Nadira. Suaranya bergetar namun berusaha tegas. Ranting kembali patah. Dari balik pepohonan muncul seorang pria bertubuh tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dengan wajah keras dan tatapan dingin. Di tangannya tergenggam kawat jerat berlumur karat. Nadira mengenalnya. Namanya Wira, pemburu liar yang kerap ditakuti warga desa. Ia jarang berbicara, namun dikenal licik dan tak segan menyakiti hewan demi uang. "Jadi benar kata jejaknya ke sini," ucap Wira sambil menyeringai tipis. "Tak kusangka sapi itu masih hidup." Nadira melangkah mundur refleks. "Itu bukan milikmu. Dia terluka. Pergilah." Wira tertawa pendek, suaranya menggema kasar di antara pepohonan. "Gadis kecil, jangan sok jadi pahlawan. Sapi ini mahal. Orang kota mau membayar besar untuk ternak sebesar ini." Ia melangkah maju. Sapi itu langsung menghentakkan kaki ke tanah, membuat suara berat yang mengguncang. Tanah di sekitar mata air bergetar halus. Nadira terkejut, getaran itu terasa nyata, bukan imajinasinya. "Pergi," kata Nadira lagi, kali ini lebih berani. Wira berhenti sejenak, matanya menyipit. "Kau tahu tempat ini istimewa, ya?" katanya pelan. "Sejak aku memasang jerat, rumput di sekitar sini tumbuh lebih hijau. Airnya tak pernah kering.
Aku yakin ada sesuatu di sini, dan sapi ini kuncinya. Nadira menggenggam selendangnya erat. Kalau kau tahu ini istimewa, kenapa kau ingin merusaknya? Wira tersenyum miring. Karena yang istimewa selalu menghasilkan uang. Ia melemparkan kawat jerat ke tanah, bersiap. Dalam sekejap, sapi itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang pernah Nadira bayangkan. Dengan satu hentakan kuat, sapi itu menghantam tanah di depan Wira. Tanah terbelah kecil, membuat Wira terjatuh ke belakang. Kurang ajar, teriak Wira. Nadira terpaku. Ia tak pernah melihat kekuatan seperti itu. Sapi itu berdiri kokoh, seolah dilindungi sesuatu yang tak kasat mata. Mata air di belakangnya berkilau terang, cahayanya memantul ke seluruh area lapang. Wira bangkit dengan wajah penuh amarah. Kau pikir aku takut? Katanya sambil mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya. Saat itu, sesuatu dalam diri Nadira bangkit. Ia tak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan sapi tersebut. Kalau kau melangkah satu langkah lagi, katanya pelan, kau akan menyesal. Wira tertawa, namun tawanya terdengar ragu. Gadis desa macam kau mengancamku? Namun sebelum ia sempat bergerak, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, suara hutan berubah menjadi gemuruh rendah. Mata air memancar lebih deras, airnya meluap membasahi tanah di sekitar kaki Wira. Tanah menjadi licin. Wira kehilangan keseimbangan dan terjatuh keras. Pisau di tangannya terlempar jauh. Apa-apaan ini? Teriaknya panik. Sapi itu melangkah maju satu langkah, menundukkan kepalanya tepat di depan wajah Wira. Sorot matanya tajam, penuh peringatan. Nadira bisa merasakan getaran kuat di dadanya, seperti jantungnya berdetak seirama dengan denyut bumi. Pergi, ucap Nadira tegas. Dan jangan pernah kembali. Wira menatap mereka bergantian, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, rasa takut jelas terlihat di matanya. Ia bangkit tergesa, mengambil napas tersengal. Ini belum selesai, katanya sambil mundur. Tak ada rahasia yang bisa kau sembunyikan selamanya. Ia berbalik dan menghilang di balik pepohonan, meninggalkan keheningan yang perlahan kembali. Nadira terduduk lemas. Kakinya gemetar hebat. Sapi itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke bahu Nadira dengan lembut. Sentuhan itu membuat rasa hangat mengalir, menenangkan ketakutannya. Aku, hampir saja, bisik Nadira. Dalam benaknya, bayangan kembali muncul. Kali ini bukan masa depan desa, melainkan dirinya sendiri, berdiri di tengah warga, mempertahankan sesuatu yang besar, menghadapi manusia-manusia serakah. Ia sadar, apapun yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Sapi itu menatap mata air, lalu menatap Nadira. Ia mengangguk pelan. Kau ingin aku melindungimu, dan tempat ini, ucap Nadira lirih. Angin kembali berembus lembut, seolah mengiyakan. Nadira mengusap wajahnya, menghela napas panjang. Ia tahu satu hal pasti, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama. Rahasia mata air dan sapi ini sudah diketahui orang yang salah. Dan cepat atau lambat, konflik yang lebih besar akan datang. Di kejauhan, langkah Wira berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah hutan, matanya dipenuhi niat gelap. Kalau bukan aku, orang lain akan datang, gumamnya. Dan badai perlahan mulai berkumpul di atas desa Wanasari. Pagi di desa Wanasari terasa berbeda sejak hari itu. Matahari terbit dengan sinar keemasan yang hangat,
seolah menyapa bumi lebih lama dari biasanya. Nadira berdiri di depan rumahnya yang sederhana, menimba air dari sumur tua. Saat timba ditarik ke atas, ia tertegun. Airnya penuh hingga bibir sumur. Biasanya, di musim kemarau seperti ini, air sumur hanya tersisa setengah, bahkan sering mengering. Nadira menatap pantulan wajahnya di permukaan air, jantungnya berdegu pelan. Ia teringat mata air di dalam hutan, dan sapi itu. Tidak mungkin, gumamnya. Namun keajaiban tak berhenti di situ. Di sawah milik Pak Rahmat, padi yang semula menguning sebelum waktunya kini tampak segar kembali. Daunnya hijau tua, bulirnya mengisi lebih cepat dari seharusnya. Ibu-ibu desa berbisik heran saat mencuci pakaian di sungai kecil yang airnya kini mengalir lebih deras. Airnya kok dingin dan jernih sekali, ya? Padahal kemarin hampir kering. Kabar-kabar kecil itu menyebar cepat, seperti api menjalar di jerami kering. Nadira mendengar semuanya saat membantu Bu Sari menyiapkan sarapan di warung kecil dekat balai desa. Setiap bisikan membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Namun Nadira memilih diam. Ia takut. Tak semua orang bisa menerima keajaiban tanpa mencampurnya dengan kecurigaan dan keserakahan. Terlebih setelah kejadian dengan Wira, ia sadar bahwa rahasia hutan bukan hanya membawa harapan, tapi juga bahaya. Sore harinya, Nadira kembali ke mata air dengan langkah hati-hati. Sapi itu sudah menunggunya, berdiri tenang di bawah naungan pohon besar. Tubuhnya kini tampak lebih sehat, bulunya mengilap di terpa cahaya senja. "Aku tidak menceritakan apapun pada siapapun," kata Nadira pelan, seolah takut hutan mendengarnya. Sapi itu mendekat, mengeluarkan suara rendah yang menenangkan. Saat Nadira menyentuh kepalanya, kembali terasa getaran hangat itu. Namun kali ini, bersamaan dengan rasa hangat, muncul perasaan berat di dadanya. Kilasan bayangan datang lagi. Ia melihat warga desa berkumpul, sebagian bersyukur, sebagian berteriak saling menyalahkan. Ia melihat Wira berdiri di pinggir kerumunan, tersenyum licik. Dan yang paling membuatnya gemetar, ia melihat dirinya sendiri berdiri sendirian, memegang kebenaran yang tak dipercaya siapapun. Nadira menarik tangannya cepat-cepat. "Tidak, aku belum siap." Namun keajaiban tak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, di balai desa, Pak Lurah mengadakan pertemuan mendadak. Warga berkumpul dengan wajah penuh tanya. Lampu minyak menggantung di tengah ruangan, cahayanya bergetar mengikuti hembusan angin malam. "Kita harus bicara," ujar Pak Lurah serius. "Beberapa hari ini, desa kita mengalami perubahan. Air bertambah, tanaman kembali subur. Ini berkah atau sesuatu yang lain?" Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Ada yang bilang dari hutan. Ada yang melihat cahaya aneh di malam hari. Jangan-jangan ada yang main ilmu. Nadira menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menyatu dengan bayangan. Tiba-tiba, suara kasar memecah keramaian. "Kalau mau jujur, tanya saja Nadira." Semua mata tertuju padanya. Itu Wira. Ia berdiri bersandar di pintu balai desa, wajahnya penuh keyakinan palsu. Gadis itu sering masuk hutan. Aku sendiri melihatnya. Darah Nadira terasa dingin. "Apa maksudmu?" tanyanya lirih. Wira melangkah maju. Di hutan ada sesuatu. Mata air. Sapi besar. Sejak dia dekat dengan itu, desa kita berubah. Kerumunan mulai riuh.
Ada yang terkejut, ada yang tertarik, ada pula yang mulai curiga. "Nadira, apa itu benar?" tanya Pak Lurah hati-hati. Nadira mengangkat wajah. Ia melihat harapan di mata sebagian warga dan ketakutan di mata yang lain. Tangannya gemetar. "Aku," suaranya tercekat. Di benaknya terngiang pesan ibunya. "Jangan serakah. Jangan takut pada kebenaran. Aku hanya menolong makhluk yang terluka," katanya akhirnya. "Aku tidak meminta apapun. Kalau desa ini mendapat kebaikan, itu bukan karena aku, tapi karena kita masih mau menjaga alam." Keheningan menyelimuti balai desa. Namun Wira tersenyum tipis. "Kalau begitu, kenapa tidak kita lihat bersama? Ke hutan. Ambil apa yang ada di sana untuk kepentingan desa." Ucapan itu seperti pisau. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, sejak saat itu, rahasia itu tak lagi aman. Dan pilihan sulit mulai berdiri di hadapannya, tetap melindungi keajaiban atau menyerahkannya pada manusia yang belum tentu bijak. Di luar balai desa, angin malam berdesir kencang. Di dalam hutan, sapi itu berdiri gelisah, seolah merasakan bahaya yang semakin dekat. Keajaiban telah terlihat oleh banyak mata. Dan ujian sesungguhnya pun dimulai. Pagi itu, desa Wanasari tidak lagi terasa damai. Udara memang sejuk, sawah hijau membentang sejauh mata memandang, dan air mengalir jernih di parit-parit kecil. Namun di balik semua keindahan itu, ada kegelisahan yang merayap pelan di hati para warga. Orang-orang mulai bertanya terlalu banyak. Kalau airnya bisa sebanyak ini, kenapa tidak kita alirkan ke desa sebelah? Kalau sapi itu istimewa, bisa jadi milik bersama, kan? Kenapa hanya Nadira yang tahu? Bisikan-bisikan itu terdengar sampai ke telinga Nadira, meski tak satu pun diucapkan langsung kepadanya. Setiap kali ia melintas, percakapan terhenti. Senyum yang dulu tulus kini terasa kaku. Nadira merasakan dadanya sesak. Ia duduk di serambi rumahnya, memandangi ayahnya yang terbaring lemah. Pria tua itu tersenyum samar saat melihat wajah putrinya. "Kau kelihatan lelah, Dira," katanya pelan. "Aku baik-baik saja, ya," jawab Nadira, meski suaranya bergetar. Ia ingin bercerita tentang sapi, tentang mata air, tentang ketakutan yang kini menghantuinya. Namun ia menahan diri. Ia takut, jika kebenaran keluar dari mulutnya, beban itu justru akan semakin berat. Siang harinya, suara kentongan dipukul bertalu-talu. Pertanda rapat desa kembali diadakan. Kali ini bukan di balai desa, melainkan di lapangan terbuka dekat hutan. Nadira tahu, ini tentang dia. Tentang keajaiban yang tak lagi bisa disembunyikan. Warga berkumpul beramai-ramai. Wajah mereka dipenuhi campuran harap dan ambisi. Pak Lurah berdiri di tengah, mencoba bersikap netral. Namun di sampingnya, Wira berdiri dengan dada membusung, matanya berkilat penuh niat tersembunyi. "Kita semua sudah merasakan manfaatnya," kata Wira lantang. Air melimpah. Tanaman subur. Tapi ini tidak adil jika hanya satu orang yang tahu sumbernya. Beberapa warga mengangguk setuju. "Nadira," Pak Lurah memanggil, "kami tidak ingin menyudutkanmu. Tapi desa ini butuh kejelasan." Nadira melangkah maju. Kakinya gemetar, tapi kepalanya tegak. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya lirih. "Kita buka hutan itu," sahut seseorang. "Kita ambil sapi itu, tambah yang lain."
Kalau bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Kata-kata itu menusuk hati Nadira satu persatu. Itu bukan milik kita, ucap Nadira, suaranya mulai meninggi. Keajaiban itu ada karena kita tidak serakah. Kalau kita memaksakan diri. Cukup, potong Wira. Kau bicara seolah paling tahu kehendak Tuhan. Kerumunan mulai memanas. Kalau kau tidak mau bicara, berarti ada yang kau sembunyikan, lanjut Wira. Atau jangan-jangan kau ingin menyimpan semua untuk dirimu sendiri. Ucapan itu membuat Nadira terpaku. Ia melihat beberapa warga mulai menatapnya dengan curiga. Orang-orang yang dulu ia bantu, yang dulu ia suapi saat kelaparan, kini ragu padanya. Air mata menggenang di matanya. Aku hanya ingin melindungi, katanya pelan. Bukan memiliki. Namun suara hatinya tenggelam oleh teriakan dan bisikan. Keputusan pun diambil tanpa persetujuannya. Besok pagi, sekelompok warga akan masuk hutan. Mencari mata air. Mencari sapi itu. Malam itu, Nadira berlari ke hutan dengan napas terengah. Bulan menggantung pucat di langit. Sapi itu berdiri di dekat mata air, gelisah. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, seolah ikut merasakan kecemasan. Mereka akan datang, kata Nadira sambil terisak. Aku tak bisa menghentikan mereka. Sapi itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke dada Nadira. Hangat. Menenangkan. Namun kali ini, bayangan yang muncul di benaknya lebih menyakitkan. Ia melihat hutan ditebangi. Mata air mengering. Desa kembali gersang. Warga saling menyalahkan. Dan sapi itu menghilang dalam cahaya terang. Tidak, Nadira menggeleng putus asa. Sapi itu menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia berlutut. Lebih rendah dari sebelumnya. Seolah menyerahkan sesuatu. Apa maksudmu? Bisik Nadira. Getaran kuat menyelimuti tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Nadira memahami pesan itu tanpa bayangan. Tanpa suara. Keajaiban ini tidak bisa bertahan tanpa pengorbanan. Nadira terisak keras. Kalau aku harus memilih, biarlah aku yang menanggungnya. Angin malam berdesir kencang. Daun-daun beterbangan. Mata air berkilau terang, memantulkan cahaya ke seluruh hutan. Di kejauhan, obor-obor mulai menyala. Langkah manusia mendekat. Sapi itu berdiri tegak, menatap Nadira dengan penuh keyakinan. Dan di saat itulah Nadira sadar. Ujian terbesar bukan datang dari alam, melainkan dari manusia sendiri. Obor-obor itu bergerak seperti ular api di antara pepohonan. Cahaya kuningnya menari-nari di batang pohon, memecah kegelapan malam hutan yang selama ini sunyi. Suara langkah kaki manusia, terengah dan tergesa, semakin jelas mendekat. Nadira berdiri di depan mata air, tubuhnya gemetar. Sapi itu berada di sampingnya, tegak dan waspada. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan yang dalam, seperti makhluk yang telah menerima nasibnya. Mereka sudah dekat, bisik Nadira. Ia ingin berlari. Ia ingin berteriak agar semua berhenti. Tapi kakinya terasa menancap ke tanah. Getaran dari bumi kembali terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Mata air berkilau terang, seolah bersiap menyembunyikan sesuatu yang berharga. Bayangan kembali datang, kali ini lebih lama, lebih menyakitkan. Nadira melihat dirinya berjalan menjauh dari desa, sendirian. Ia melihat ayahnya menangis, warga menunduk malu, dan hutan kembali sunyi.
Namun di balik semua kesedihan itu, ia juga melihat sawah yang tetap hijau, anak-anak berlari di pematang, dan desa yang selamat. Air mata Nadira jatuh satu persatu. "Jadi, aku yang harus pergi," ucapnya lirih. Sapi itu menoleh padanya, lalu mengangguk pelan. Bukan anggukan perpisahan, melainkan pengakuan. Seolah berkata, "Kau dipilih, bukan dibuang." Suara manusia kini benar-benar dekat. Itu dia. Lihat cahaya itu. Jangan biarkan mereka kabur. Wira berada di barisan depan. Matanya berbinar melihat mata air dan sapi itu. Ketamakannya tak lagi disembunyikan. "Ambil sapinya," teriak Wira. "Ikat. Mata air itu kita kuasai." Beberapa warga ragu. Namun dorongan rasa ingin memiliki mengalahkan nurani. Tali-tali dilemparkan. Langkah-langkah semakin mendekat. Nadira maju satu langkah. "Berhenti," teriaknya dengan suara yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Semua terdiam. "Kalian datang membawa obor dan tali." Lanjutnya, air mata membasahi pipinya. "Apa itu yang disebut bersyukur?" Pak Lurah melangkah maju, wajahnya penuh konflik. "Nadira, kami hanya ingin kejelasan." "Kalau begitu dengarkan aku," kata Nadira. "Keajaiban ini ada karena kita tidak memaksa. Begitu kita mencoba memiliki, semuanya akan hilang." Wira tertawa sinis. "Kau menakut-nakuti kami agar tetap berkuasa." Nadira menoleh padanya, matanya basah tapi tajam. "Aku tidak ingin berkuasa. Aku ingin desa ini selamat." Ia lalu berbalik ke arah sapi itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kepalanya. "Maafkan aku," bisiknya. Sapi itu mendekatkan kepalanya ke dahi Nadira. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Angin berhenti. Obor-obor meredup. Semua mata tertuju pada mereka. Lalu cahaya terang menyelimuti mata air. Tanah bergetar kuat. Beberapa warga terjatuh. Air memancar tinggi, lalu perlahan surut, seolah ditarik kembali ke dalam bumi. Cahaya itu meredup, menyisakan kabut tebal. Saat kabut menghilang, mata air itu lenyap. Sapi itu juga tidak ada. Hanya Nadira yang berdiri sendiri di tanah basah, terengah, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Apa yang kau lakukan?" teriak Wira panik. Tak ada jawaban. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Warga saling menatap. Ketakutan kini menggantikan keserakahan. Pak Lurah berlutut perlahan. "Kita sudah keterlaluan." Nadira jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Di dadanya, kehangatan itu masih tersisa, namun berbeda. Lebih dalam. Seolah sebagian dari keajaiban kini tinggal bersamanya. Pagi harinya, desa Wanasari terbangun dalam keheningan aneh. Air sungai masih mengalir, tidak sebanyak kemarin, tapi cukup. Sawah tetap hijau. Desa tidak hancur. Namun Nadira jatuh sakit. Tubuhnya panas, napasnya berat. Dalam tidurnya, ia berbisik nama sapi itu berulang kali. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Rasa bersalah menyelimuti warga. Wira menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Di tengah demam, Nadira bermimpi. Ia melihat sapi itu berdiri di padang luas, sehat dan bercahaya. "Pengorbananmu tidak sia-sia," terdengar suara tanpa wujud. "Tapi ujianmu belum selesai."
Air mata mengalir dari sudut mata Nadira, bahkan dalam tidur. Di luar, awan gelap mulai menggantung di langit desa Wanasari. Bukan pertanda kehancuran, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Hujan turun pelan di desa Wanasari, bukan hujan deras yang menakutkan, melainkan hujan lembut yang membasahi tanah dengan kesabaran. Sawah tetap hijau, sungai masih mengalir, dan ladang-ladang tidak mengering. Desa itu selamat. Namun rasa damai yang dulu mereka banggakan tak pernah benar-benar kembali. Nadira menghilang. Ia tidak terlihat sejak pagi setelah kejadian di hutan. Rumahnya kosong. Ayahnya terbaring lemah, menatap pintu dengan mata merah dan penuh tanya. Warga mulai berdatangan, membawa makanan, membawa rasa bersalah, membawa penyesalan yang datang terlambat. Kita keterlaluan, bisik Bu Sari sambil menyeka air mata. Seharusnya kita percaya padanya, sahut yang lain. Pak Lurah berdiri di depan rumah Nadira dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Kita tidak bisa membiarkan ini, katanya. Cari Nadira. Hutan, sungai, ladang, semua. Pencarian pun dimulai. Beberapa pemuda masuk ke hutan, membawa payung dan senter. Namun hutan itu terasa asing. Jalan yang biasa mereka lalui kini terasa lebih panjang, lebih berliku. Tak ada lagi mata air bercahaya. Tak ada tanda keajaiban, seolah alam menutup diri. Sementara itu, Nadira terbangun di tempat yang tak dikenalnya. Ia terbaring di bawah pohon besar dengan akar menjulur seperti pelukan. Tubuhnya lemah, namun pikirannya jernih. Di sekelilingnya, hutan terasa hidup, bukan mengancam, melainkan melindungi. "Aku di mana?" bisiknya. Ia mencoba bangkit, namun terhuyung. Saat tangannya menyentuh tanah, rasa hangat kembali muncul. Tanah di sekitarnya terasa lembab dan subur. Daun-daun bergoyang seolah menyambut. Dalam keheningan itu, bayangan kembali hadir. Bukan lagi tentang masa depan desa, melainkan tentang dirinya. Ia melihat dirinya berjalan dari desa ke desa, menolong tanpa pamrih. Ia melihat manusia belajar menjaga, bukan menguasai. Dan di setiap langkahnya, ia melihat bayangan sapi itu, tak selalu terlihat, tapi selalu ada. "Apakah aku harus pergi?" tanya Nadira lirih. Tak ada jawaban suara. Namun angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia tahu jawabannya. Di desa, Wira akhirnya muncul kembali. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia berdiri di tengah lapangan, disaksikan warga yang dulu mendengarnya. "Aku salah," katanya parau. "Aku serakah." Tak ada sorak, tak ada makian. Hanya keheningan yang berat. "Aku melihatnya malam itu," lanjut Wira. "Cahaya itu bukan untuk dimiliki. Dan gadis itu, dia melindungi kita." Pak Lurah menunduk dalam-dalam. "Kalau saja kita lebih sabar." Hari-hari berlalu. Desa tetap hidup, namun kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Mereka mulai menjaga hutan, berhenti menebang sembarangan. Anak-anak dilarang bermain kasar di sungai. Semua dilakukan bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang tumbuh menjadi kesadaran. Suatu sore, hujan berhenti. Kabut tipis naik dari tanah. Di tepi desa, sosok Nadira terlihat berdiri, membawa tas kain kecil. Warga tertegun. "Nadira," panggil seseorang. Ia menoleh. Wajahnya tenang, lebih dewasa, namun ada jarak di matanya. "Aku harus pergi,"
katanya pelan. Bukan karena benci, tapi karena tugasku tidak lagi di sini. Ayahnya menangis. Kau akan kembali. Nadira tersenyum lembut. Kalau desa ini tetap menjaga apa yang telah diberi. Ia melangkah pergi, menyusuri jalan tanah yang menuju luar desa. Tak ada keajaiban besar yang terlihat. Tak ada cahaya. Namun saat ia melangkah, bunga-bunga liar tumbuh di pinggir jalan. Dari kejauhan, seekor sapi berdiri di balik kabut, menatapnya. Nadira berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Desa Wanasari berdiri utuh, belajar dari kesalahannya. Ia menarik napas panjang dan melangkah lagi. Keajaiban tidak pergi. Ia hanya berpindah tangan kepada mereka yang mau menjaga tanpa ingin memiliki. Langkah Nadira menyusuri jalan tanah terasa ringan meski tas kain di punggungnya hanya berisi beberapa helai pakaian dan bekal seadanya. Ia tidak menoleh lagi. Bukan karena tak rindu, melainkan karena ia tahu, jika ia menoleh, hatinya akan goyah. Desa Wanasari perlahan menghilang di balik tikungan dan pepohonan. Namun jejaknya tidak benar-benar lenyap. Hari-hari pertama setelah kepergian Nadira terasa sunyi bagi warga desa. Tidak ada lagi sosok gadis sederhana yang membantu tanpa diminta. Tidak ada lagi senyum tenang yang biasanya muncul saat orang lain panik. Desa belajar berdiri sendiri dan belajar menebus kesalahan. Pak Lurah mengajak warga menjaga hutan bersama. Setiap pohon yang ditebang harus diganti. Setiap aliran air dijaga. Tidak ada lagi jerat kawat. Nama Nadira jarang diucapkan keras-keras, tapi selalu hadir di hati. Sementara itu, perjalanan Nadira membawanya ke desa-desa kecil yang belum pernah ia kunjungi. Di satu desa, ia membantu seorang ibu tua yang kesulitan mengambil air dari sumur kering. Nadira hanya menyentuh tanah di sekitarnya, berdoa dalam hati, dan keesokan harinya air merembes kembali. Di desa lain, ia menolong seekor kambing sakit. Saat ia membersihkan luka dengan air biasa, panas di tangannya mengalir pelan. Kambing itu berdiri keesokan harinya, membuat pemiliknya menangis haru. Nadira tidak pernah mengaku. Ia hanya tersenyum dan pergi sebelum pujian datang. Setiap malam, ia bermimpi tentang sapi itu. Kadang muncul sebagai bayangan di kejauhan, kadang hanya sebagai rasa hangat di dadanya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Di sebuah desa pasar, orang-orang mulai memperhatikan kehadirannya. Keajaiban kecil yang terjadi berulang kali memicu bisik-bisik yang familiar. Dia membawa keberuntungan. Jangan-jangan bisa dipakai. Nadira merasakan ketakutan lama kembali. Ia teringat Wira. Teringat obor-obor di hutan. Malam itu, ia duduk di tepi sungai, menatap pantulan bulan. Aku hanya ingin menolong, bisiknya. Kenapa manusia selalu ingin lebih? Angin berhembus pelan. Air sungai beriak lembut. Tidak ada jawaban, tapi hatinya sedikit lebih tenang. Sementara itu, di desa Wanasari, hujan turun tepat waktu. Sawah tetap subur meski mata air telah hilang. Anak-anak tumbuh sehat. Para warga menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban terbesar bukan air melimpah, melainkan kesadaran untuk menjaga. Suatu malam, seorang anak kecil melihat bayangan sapi di tepi hutan. Tidak jelas. Tidak mendekat. Hanya berdiri, memastikan semuanya baik-baik saja. Di kejauhan, Nadira berhenti melangkah. Ia menoleh ke langit, tersenyum kecil. Aku mengerti, katanya pelan.
Jejaknya tidak selalu berupa keajaiban besar. Kadang hanya keberanian kecil untuk memilih menjaga, bukan memiliki. Dan selama pilihan itu diambil, keajaiban akan terus berpindah, tak pernah benar-benar hilang. Namun di balik ketenangan itu, awan gelap perlahan berkumpul. Ada tempat yang menunggu pertolongan, dan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Perjalanan Nadira belum selesai. Desa Karangjati tidak seperti desa-desa kecil yang pernah dilewati Nadira sebelumnya. Jalanannya lebih ramai, rumah-rumahnya lebih rapat, dan orang-orangnya lebih waspada. Di sini, kabar menyebar lebih cepat daripada angin, dan niat baik sering disalahartikan sebagai peluang. Nadira tiba menjelang senja. Ia membantu seorang anak kecil yang jatuh di pasar, membersihkan lukanya dengan air minum dari botolnya sendiri. Tangannya hangat, seperti biasa. Luka itu berhenti berdarah lebih cepat dari yang seharusnya. Ia tidak menyadari ada mata yang memperhatikannya. Malam itu, seorang pedagang berteriak kegirangan karena kakinya yang selama ini sakit tiba-tiba terasa ringan setelah disentuh Nadira. Kabar itu menyebar. Dalam hitungan jam, nama Nadira menjadi bisikan di sudut-sudut desa. Gadis itu membawa berkah. Dia bisa menyembuhkan. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Keesokan paginya, Nadira dipanggil ke rumah kepala desa. Pria itu tersenyum ramah, namun matanya dingin. Kami hanya ingin memastikan, katanya, kehadiranmu membawa manfaat bagi semua. Nadira menunduk. Aku hanya menolong sebisaku. Bagus, jawab kepala desa. Maka tinggal di sinilah. Kami akan menjagamu. Kata menjaga terdengar seperti jerat. Hari-hari berikutnya, Nadira tidak lagi bebas. Setiap langkahnya diikuti. Setiap bantuan yang ia berikan dicatat. Orang-orang berbondong-bondong meminta tolong, bukan dengan harapan, melainkan tuntutan. Kenapa dia sembuh, aku tidak? Kau harus adil. Kau milik desa ini sekarang. Nadira merasa sesak. Keajaiban yang dulu lembut kini menjadi beban. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat sapi itu terikat, matanya redup. Keajaiban tidak diciptakan untuk dikurung, terdengar suara dalam mimpinya. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, ia mencoba pergi. Namun gerbang desa ditutup. Kau belum selesai, kata kepala desa dingin. Kami belum mendapatkan semua manfaatnya. Nadira gemetar. Aku bukan alat. Di luar dugaan, seorang pria tua berdiri di hadapannya. Ia adalah penjaga kandang desa. Lepaskan dia, katanya tegas. Atau desa ini akan kehilangan segalanya. Orang-orang tertawa. Namun tawa itu segera terhenti ketika hujan berhenti turun. Sungai surut cepat. Tanah mengeras. Peringatan datang terlalu cepat. Nadira menangis di tepi desa. Aku tidak ingin membawa malapetaka, bisiknya. Di kejauhan, bayangan sapi muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Matanya menyala lembut. Pilih, terdengar tanpa suara. Pergi dan biarkan mereka belajar, atau bertahan dan kehilangan dirimu sendiri. Nadira menarik napas panjang. Ia tahu jawabannya. Malam itu, dengan bantuan pria tua, ia melarikan diri. Saat ia melangkah keluar, hujan turun kembali, cukup untuk menyelamatkan desa, tapi tidak cukup untuk membuat mereka lupa pelajaran itu. Dari kejauhan, kepala desa menatap dengan wajah hancur. Ia menyadari semuanya telah terlambat. Nadira berjalan tanpa menoleh.
Namun di balik kebebasan itu, ia tahu satu hal. Selama keajaiban ada dalam dirinya, akan selalu ada orang yang ingin menguasainya. Dan ujian terakhirnya belum datang. Langit pagi itu bersih, seolah hujan semalam telah mencuci segala beban yang menempel di dunia. Nadira berjalan perlahan di jalan tanah yang membelah ladang luas. Langkahnya tidak lagi tergesa, tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ada kelelahan di tubuhnya, namun hatinya terasa ringan, seperti seseorang yang akhirnya memahami perannya di dunia. Ia berhenti di sebuah bukit kecil. Dari sana, terlihat beberapa desa di kejauhan, masing-masing dengan kehidupan dan masalahnya sendiri. Angin berhembus lembut, membawa aroma rumput basah. Nadira memejamkan mata. "Aku tidak ingin dikejar lagi," bisiknya. "Aku hanya ingin menjaga, bukan disembah, bukan dimiliki." Getaran hangat muncul di dadanya. Bukan menyakitkan, bukan memaksa, melainkan seperti pelukan yang menenangkan. Bayangan sapi itu muncul untuk terakhir kalinya, kali ini begitu jelas. Ia berdiri di padang hijau luas, tubuhnya bercahaya lembut, matanya penuh kebijaksanaan. Tidak ada luka. Tidak ada jerat. "Kau telah melakukan cukup," terdengar suara tanpa wujud. "Keajaiban bukan tentang dirimu. Kau hanya pengingat." Air mata mengalir di pipi Nadira, bukan karena sedih, melainkan karena lega. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya pelan. "Kau akan hidup seperti manusia biasa," jawab suara itu. "Tapi jejakmu akan tertinggal di hati mereka yang belajar menjaga." Cahaya itu perlahan memudar. Kehangatan di dadanya surut, menyisakan rasa tenang yang sederhana. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nadira tahu keajaiban tidak lagi melekat padanya. Ia tersenyum. Hari-hari berikutnya, Nadira menetap di desa kecil di kaki gunung. Ia bekerja sebagai pengajar anak-anak, mengajari mereka membaca, menulis, dan mencintai alam. Tangannya kini dingin seperti manusia biasa. Jika ada yang sakit, ia membantu sebisanya, tanpa keajaiban. Dan itu cukup. Sementara itu, desa Wanasari hidup dengan cara baru. Mereka tidak lagi menunggu keajaiban. Mereka bekerja bersama, menjaga hutan, berbagi air dengan bijak. Setiap musim hujan, mereka mengirim doa untuk seorang gadis yang pernah mengajarkan arti cukup. Di desa Karangjati, kepala desa meletakkan jabatannya. Sungai kembali mengalir pelan. Orang-orang belajar bahwa berkah yang dipaksa hanya akan pergi lebih cepat. Di beberapa tempat lain, orang-orang menceritakan kisah tentang gadis sederhana dan seekor sapi yang datang meminta tolong. Kisah itu berubah-ubah, tapi pesannya sama. Keajaiban tidak pernah bisa dimiliki. Ia hanya singgah pada mereka yang tidak serakah. Suatu sore, Nadira duduk di tepi ladang, menatap matahari terbenam. Seekor sapi biasa merumput tak jauh darinya. Hewan itu menoleh sebentar, lalu kembali makan. Nadira tersenyum kecil. "Terima kasih," ucapnya, entah pada siapa. Angin berdesir. Langit memerah. Dunia berjalan seperti biasa, dan justru disitulah keajaiban sejati bersemayam.